Haleluya, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimana pagi ini kita berjumpa kembali untuk ibadah di pagi hari ini. Saya undang jangan pergi saudara, kita bawakan pujian Ku ada sebagaimana Ku ada. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan sekali, Ku ada sebagaimana Ku ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Berkat anugerah-Mu yang luar biasa Yesus. Kasih-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan menguatkan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami berkumpul atas anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau ada di tengah kami ya Tuhan, untuk memberkati ibadah kami, untuk memberkati segala apapun yang kami lakukan di hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati segala apapun yang mereka inginkan ya Tuhan. Segala usaha, pekerjaan mereka, kehidupan tangga Kau berkati, rumah yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami serahkan semua ke tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami semua ke tangan-Mu. Kami siap melayani Engkau. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara bagi diri saudara, bersama dengan pujian, ku selalu menyembah Tuhan. Haleluya. Ku selalu menyembah Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Tidaklah aku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dalam Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Haleluya, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Ucapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Senang bagi berdiri saudara, kita sama pujian. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara melemahkan hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus hanya pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya.
segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Katakan jelas, haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hatimu, bila sengsara melemahkan dirimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tanya, pedulikan kamu? Berseru dan memanggil namamu, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia terjauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, sayang pada Bapak Gembala. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu pada saat pagi menjelang siang hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kembali kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk dapat menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan hadirat Tuhan. Dan kami yakin Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Ketika Engkau ada bersama dengan kami, maka mujizat telah terjadi di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali Engkau berbicara bagi kami semua, dan urapi hamba-Mu pakailah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman Allah yang disampaikan benar-benar dapat memberkati kami semua yang hadir, melawat kami semua. Dan kami yakin kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sekali lagi urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang kayu salib-Mu, agar kami semua yang hadir pada saat ini dapat menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Terima kasih segala gangguan kuasa kegelapan kami sudah tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kuasa Roh Kudus saja yang berkarya di tengah-tengah kami ibadah, di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala gereja kita. Kembali kita boleh mensyukuri apa yang Tuhan sudah
kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, sampai pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus Dia berikan kepada kita semua. Saudara-saudara, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, apakah itu gempa bumi, apakah peristiwa corona dan lain sebagainya, semuanya ini tentu kita selalu kaitkan bahwa kita berada di akhir zaman. Kata akhir zaman ini sebenarnya itu sudah dimulai setelah Yesus ada. Ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu bahasa ini sudah disampaikan. Dan kemudian diperjelas lagi pada suratan-suratan yang ada seperti Rasul Paulus, dan kemudian di Wahyu, ya, apa yang didapatkan oleh Rasul Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos, itulah wahyu yang Tuhan berikan. Nah, hal-hal ini saudara-saudara menunjukkan bahwa memang benar kita berada di dari akhir zaman ini. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kita akan perhatikan pada kesempatan ini bahwa sesungguhnya kalau berbicara tentang Roh Kudus, seringkali itu nanti muncul atau penekanannya itu muncul kalau setelah Yesus naik ke sorga. Ya, Dia memberitahukan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada di situ sekitar 500 orang bahwa Dia akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang kita biasa lakukan 10 malam. Tetapi saudara-saudara, ketika saya memikirkan tentang hal ini, bahwa ini sangat penting, ya, sangat penting sekali di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau, ya ini memang agak cukup keras saudara-saudara, kalau kita tidak mau masuk dalam penganiayaan antikris, kita mau tidak mau kita harus berusaha dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena ketika antikris muncul, gereja Tuhan yang dipenuhi dengan yang dikatakan sayap burung nasar, digambarkan sayap burung nasar, yaitu firman dan Roh Kudus, mereka lah yang akan disingkirkan. Jauh dari penganiayaan antikris yang dikatakan ular besar, ya, naga. Dia ingin mengejar tetapi disingkirkan oleh sayap burung nasar ini, yaitu kuasa firman dan Roh Kudus. Jadi biasanya kita mendapatkan penekanan tentang firman, itu baik. Tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa Roh Kudus ini juga harus diseimbangkan. Coba bayangkan kalau seandainya kita melihat ayam, sayapnya tidak ada yang, misalnya ada yang kurang, ya, bulu-bulunya ada yang kurang. Bagaimana kalau seandainya dia mau terbang? Itu pasti pincang. Nah, ini digambarkan firman dan Roh Kudus ini harus seimbang.
di dalam kehidupan gereja Tuhan. Seringkali kan kita mendengarkan firman, puji Tuhan, haleluya, itu baik sekali. Tetapi untuk mencari dipenuhkan dengan Roh Kudus, sepertinya kita hanya biasa-biasa saja. Yang penting kita mendengarkan saja. Tetapi pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya ingin tekankan kepada kita GPDI pada Mulia. Biar benar-benar kita mau mencari dipenuhkan dengan Roh Kudus ini, saudara. Amin. Aduh. Karena kebiasaan manusia, saudara-saudara, sudah terjadi baru sadar. Betul ya? Betul apa betul, saudara? Coba bayangkan seandainya kita kemudian masuk dalam penganiayaan antikris, lalu kemudian kita baru sadar, kenapa saya tidak berusaha untuk mencari dipenuhkan dengan Roh Kudus dulu gitu. Nah, ini penting dalam kehidupan kita. Ada haleluya, saudara. Kenapa saya tidak berusaha? Kenapa saya hanya ibadah dan mendengarkan firman saja? Kalau Roh Kudus mah sepertinya biasa saja. Nah, kita jangan menunggu 10 malam saja, saudara-saudara. Karena dalam keadaan pandemi seperti ini juga kita mungkin tidak melakukan 10 malam. Tetapi di rumah saudara, ketika engkau berlutut berdoa kepada Tuhan, minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini sangat penting, saudara-saudara. Saya masuk dalam grup Zoom dari Angkatan Lampung, Ambon, dan Ternate. Dan sementara ini sedang mempelajari tentang akhir zaman. Oh, itu sangat mengerikan sekali. Belum lagi kalau seandainya kita masuk dalam ujian-ujian. Ujian-ujian yang sangat berat yang nantinya akan diperhadapkan kepada kita. Nah, kalau seandainya firman itu ada dalam kehidupan kita, itu baik sekali lagi. Tetapi yang akan memampukan kita karena yang berkarya sekarang dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus. Dialah yang akan melakukan segala perkara di dalam roh kita, menguasai roh kita, sehingga roh yang ada di dalam kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga setiap kekuatan dunia ini, apapun juga saudara-saudara, kita akan mampu menghadapinya. Nah, ini penting saudara-saudara dalam kehidupan kita. Kita lihat di sini ada 17 peran penting Roh Kudus dalam hidup. 17 peran penting ini mungkin tidak semua saudara-saudara kita pelajari pada kesempatan ini, tetapi kita pelan-pelan saja berapa poin mungkin yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. 17 peran penting Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Lanjut. Allah mengutus Roh Kudus kepada orang percaya. Ia adalah pribadi Allah itu sendiri. Allah yang juga roh sudah dinyatakan sejak pada mula penciptaan. Kejadian 1 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi awal penciptaan langit dan bumi, roh itu sudah ada. Yang kalau kita pelajari kemudian lebih lanjut itu Tritunggal. Itu sudah masuk di dalamnya roh. Tetapi dikatakan dia melayang-layang. Nah, saya mempunyai pandangan seperti ini. Ketika dia melayang-layang, roh itu melayang-layang di atas muka bumi ini, dia ingin menghinggapi, kira-kira melihat, memperhatikan dia mau menempati di mana, tetapi tidak ada.
Tidak mungkin roh itu datang di laut, di air. Atau kalau sudah ada pohon, datang di pohon. Karena pada waktu itu belum diciptakan manusia. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Ya, kalau kita pelajari. Nah, roh ini saudara-saudara sudah ada. Nah, sekarang kita ini yang sudah ada, hidup sekarang ini saudara-saudara, jadi bagaikan roh itu melayang-layang dan dia mau melihat di mana tempat yang cocok untuk dia hinggapi. Yang biasa kita sebut dengan dipenuhkan dengan Roh Kudus itu. Amin. Namanya Roh Kudus, saudara-saudara, maka dia akan melihat apakah yang dia ingin tempati itu adalah dalam keadaan kudus, suci, bersih, mau menerima dia atau tidak. Dia melihat hati. Dia memperhatikan hati seseorang. Itulah sebabnya saudara-saudara, seringkali kenapa kalau misalnya kan dikatakan oleh firman Allah, mintalah maka kamu akan diberi. Kalau kita meminta Roh Kudus, maka harusnya Roh Kudus itu ada, datang kepada kita. Tetapi kenapa sampai sekarang mungkin kok masih susah? Nah, coba kita memperhatikan. Saya mau katakan lagi saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Coba kita bayangkan bagaimana peran Roh Kudus itu, dia masuk dalam Tritunggal Allah yang menciptakan langit dan bumi, begitu kuatnya, begitu besarnya. Ya, dengan Tritunggal Bapa, Anak dan Roh ini mempunyai perannya masing-masing di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah, ini sekali lagi saudara-saudara penting sekali. Di Yohanes 4 ayatnya yang ke-24, tuliskanlah bahwa Allah itu roh. Dituliskan bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini saudara-saudara. Kita mau menyembah Allah. Karena Allah itu adalah roh, maka kita harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kalau hanya roh saja saudara-saudara, banyak sekali yang dimanipulasi. Banyak sekali yang kemudian menganggap bahwa kayaknya ini benar. Tetapi kita harus melihat apakah itu berdasarkan firman Allah atau tidak. Berdasarkan kebenaran firman Allah atau tidak. Jadi bukan asal-asalan saudara-saudara, harus melihat, harus memperhatikan kebenaran firman Allah. Kita harus melihat bahwa apakah ini sesuai dengan kebenaran atau tidak. Sebab Allah itu roh, saudara-saudara. Bukankah seringkali kita membayangkan bagaimana kita mau menyembah kepada Allah? Kita membayangkan gambar Yesus, bukan? Yang sebenarnya gambar itu sebenarnya tidak apa-apa juga sebenarnya, tapi gambar itu kan dibuat oleh siapa namanya? Digambar dia karena dia latar belakang lahir di Israel, dibuatlah. Nah, saudara-saudara, Allah itu roh. Jadi kita harus menyembah dia di dalam roh. Nah, kalau seandainya kita kan sudah belajar tentang kebenaran, bagaimana Yesus. Jadi kita harus menyembah dia di dalam roh dan kita membayangkan bahwa bagaimana Allah itu di dalam roh kita itu bisa menyatu.
antara Roh Kudus dan roh kita menyatu, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara-saudara, kita perhatikan bahwa ada sekali lagi 17 peran penting Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tadi itu baru permulaan. Yang pertama, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-8. Ya, Yohanes 16 ayatnya yang ke-8, coba dibuka. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kalau Roh itu datang, Dia akan menginsafkan. Karena pada dasarnya manusia yang ada di muka bumi ini, kecenderungannya adalah berbuat dosa. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, coba kembali ke ayat tadi, Valen. Itulah sebabnya bahwa kalau Roh itu ada penuh di dalam kehidupan kita, Dia akan menginsafkan, Dia akan menyadarkan, Dia akan mengingatkan bahwa itu dosa, tinggalkan itu. Biarlah itu disingkirkan. Kalau itu dosa yang lalu kita lakukan, mari kita perbaharui. Dan yang sanggup menginsafkan kita bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, tetapi Roh Kudus. Amin. Enggak ada yang amin. Ada haleluya, saudara-saudara. Mampukah kita untuk bertobat, misalnya menyadari bahwa dosa ini harus ditinggalkan? Bisa enggak, saudara-saudara? Kalau tidak dengan kekuatan Roh Kudus, kita tidak bisa. Mampukah kita untuk memahami akan kebenaran? Karena di sini ada tentang kebenaran. Memahami akan kebenaran firman Allah sepenuhnya. Kalau bukan Roh Kudus yang mengingatkan kita, kita tidak bisa, saudara-saudara. Saya terus terang saja, hari-hari ini cepat lupa. Yang Tuhan ingatkan kenapa cepat lupa, baru saja. Ya udah, yang lalu itu biarlah itu berlalu. Teristimewa kalau itu kekurangan, kalau itu dosa, tinggalkan itu. Nah, kebenaran ini saudara-saudara diteguhkan dengan adanya Roh Kudus. Sudah sekian banyak tahun kita mengiring Tuhan, berapa banyak yang kebenaran yang sudah kita dengar. Tetapi berapa persen yang kita lakukan? Ada haleluya? Betul nggak, saudara? Ada yang mungkin dari kecil, sekarang sudah 40, 50, bahkan sudah 60, 70 tahun. Tetapi saya mau bertanya, berapa persen yang sudah dilakukan? Kebenaran yang kita dengar, baik itu di wadah, baik itu di dalam ibadah umum, berapa persen yang bisa kita lakukan? Kalau kita mau buka-bukaan tentang kebenaran yang banyak kali kita tidak lakukan, saudara-saudara, sebenarnya kita malu sama Tuhan. Kenapa sih? Susah banget. Karena peran Roh Kudus ini tidak mampu untuk mengubah sikap kita. Iya benar, saudara. Kebenaran kan sudah disampaikan. Kalau tidak diteguhkan oleh kebenaran, kita tidak berani melakukan kebenaran itu. Betul?
Tidak apa-apa saudara-saudara saya singgung. Misalnya, perpuluhan itu kebenaran atau tidak? Banyak yang tidak jawab ini, banyak yang nggak bayar perpuluhan ini kayaknya nih. Haleluya. Saya mau tanya, perpuluhan itu kebenaran atau tidak? Berapa banyak kali kita sudah dengar tentang perpuluhan? Dan berapa banyak kali kita hanya melewatkan begitu saja? Bahkan ada yang dulu kasih, sekarang berhenti. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Kalau bukan Roh Kudus yang mengingatkan kita. Saudara-saudara, kita tidak bisa melakukan itu, saudara. Tidak bisa. Tidak mampu kita. Otak kita akan berpikir dalam keadaan susah begini, kalau saya ambil perpuluhan, nanti bagaimana, cukup enggak? Otak kita yang lebih lancar mikirnya dibanding dengan kebenaran. Tidak bisa ditutupi. Nah ini saudara-saudara, mampu enggak kita? Kalau hanya kebenaran yang kita andalkan, Roh Kudus seperti disepelekan. Roh Kuduslah yang akan memeteraikan, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan bahwa harus ada kebenaran. Dia akan menginsafkan kita tentang kebenaran itu, saudara-saudara. Dan kita harus belajar melakukan kebenaran itu. Mau berat kek. Karena kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita menganggap Tuhan itu terlalu kecil. Seperti Tuhan itu tidak mampu untuk memberkati kita. Betul saudara? Betul nggak saudara? Padahal kita sudah diajarkan tentang kebenaran bahwa Allah itu besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu luar biasa. Allah itu sanggup melakukan perkara yang besar. Tetapi ketika kita diperhadapkan untuk melakukan firman Allah, rasanya susah. Mau melakukan firman Allah, Roh Kudus akan menginsafkan kita tentang penghakiman. Kita di dalam dunia ini, katakanlah ada dua penghakiman. Penghakiman dari kuasa kegelapan dan penghakiman dari Tuhan. Yang seringkali saudara-saudara, kita dituduh oleh kuasa kegelapan supaya kita tetap melakukan dosa. Kita berdosa, kemudian seperti di Ayub kan dijelaskan bahwa iblis pun dia menghadap Tuhan, lalu kemudian dia menuduh. Bagaimana dia mau dicoba? Engkau pagari dia sih. Dan ketika kita berdosa, dia tuduh kita terus. Kamu gak bisa ngapa-ngapain, kamu banyak kekurangan. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan penghakiman, penghakiman itu pasti adil. Walaupun mungkin saudara-saudara kita seperti dikasih ganjaran karena kekurangan, karena dosa itu. Enggak apa-apa. Kalau Tuhan yang memproses kita, enggak apa-apa. Amin. Daripada kita dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi ketiga hal ini saudara-saudara yang dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 8 bahwa dan kalau ia datang yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Nah ini semua saudara-saudara penting untuk kita supaya kita bangkit kembali. Supaya iman kita kembali bangun. Untuk melihat sesuatu yang lebih baik yang akan kita petik pada masa depan yang akan datang. Kayaknya saudara-saudara lagi mikir-mikir gitu ya. Tapi saudara, kalau saudara percaya tentang kebenaran, memang mungkin agak keras ya. Tapi sekali lagi kalau itu kebenaran, saudara-saudara. Saya kasih contoh, saya suka lihat, saudara kenal Mongol Stress namanya, di yang stand up comedy. Saudara tahu ya?
Di mana-mana banyak kali kalau saya lihat kesaksiannya, dia melayani. Dan kunci dia diberkati, dia bilang itu salah satu yang dia ambil langkah walaupun rasanya berat, bayar perpuluhan. Dia cerita begini, dalam satu waktu dia bayar perpuluhan, kan lumayan banyak, perpuluhannya itu 20 juta lebih pada waktu dulu, enggak tahu sekarang mungkin sudah ratusan juta kali atau berapa. Jadi ketika dia bayar perpuluhan, minggu besoknya dia lihat ibu pendetanya sudah pakai cincin berlian, dia bilang, waduh ini perpuluhan gue nih. Dia katakan, tetapi dia rajin bayar perpuluhan sampai hari ini. Walaupun dia bilang sudah berat, kalau waktu dia masih kerja dulu dia jual koran, pernah jual koran dia dulu. Kerja, dia bilang ya kalau dapat penghasilan 1-2 juta, 100-200 ribu mah itu masih kecil. Tapi coba kalau sudah besar. Tetapi dia diberkati sampai sekarang. Salah satu kunci yang dia lakukan adalah bayar perpuluhan. Jadi dia mempunyai pemikiran begini. Daripada nanti kalau banyak dikumpulin dalam 1 bulan, jadi setiap kali dia tampil, dia dapat honor, misalnya 5 juta, dia 50 juta, dia langsung ambil 5 juta, dia transfer. Karena kalau misalnya sudah 1 bulan kan banyak banget, dia bilang. Rasanya berat juga. Nah itu saudara-saudara salah satu contoh ya. Jadi kita harus perhatikan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Ada haleluya. Itu yang pertama, yang kedua, 2 hal aja dulu ya. Yang kedua, Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan di dalam kita. Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Titus 3 ayatnya yang kelima, dikatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kita yang misalnya sudah di sini kan ada permandian, perbuatan baik, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, itu bisa berbicara tentang baptisan air. Tetapi itu tidak cukup saudara-saudara, kita bisa berubah, kita bisa meninggalkan masa lalu kita, itu belum cukup. Tetapi dikatakan, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita dibaharui oleh Roh Kudus. Kalau dulu kita melakukan banyak dosa, kita dibaharui untuk melihat, untuk merasakan bahwa saya ini sudah menjadi anak Tuhan dan saya harus melakukan kebenaran firman Allah. Saya harus bertobat, saya harus tinggalkan masa lalu saya. Yang mungkin kita tidak dianggap oleh orang lain. Karena kita melakukan banyak dosa, banyak kesalahan. Tetapi sekarang kita diperbaharui. Bukan karena kita, dikatakan bukan karena kita, waktu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Banyak orang yang berbuat baik, saudara-saudara, tetapi korupsi jalan terus. Iya kan? Banyak kan orang-orang yang sosial, tapi korupsi jalan terus.
Itu tidak boleh buat kita. Benar-benar itu karena diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita kan semua kelihatan baik-baik semua. Amin. Cuman satu orang. Kita semua baik-baik semua kan? Kita berbuat baik dalam ibadah. Amin. Tapi nggak tahu nanti kalau sudah di luar. Tapi di sini sih enggak ada ya. Semua sama. Saudara dalam ibadah, saudara baik. Keluar dalam ibadah, tetap baik. Karena apa? Dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Bukan karena kita. Kalau kita mah paling demen kalau semua yang kita suka kita jalani. Tetapi kalau dibaharui oleh kuasa Roh Kudus, ada pertimbangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, yang nantinya akan mendatangkan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Nah ini saudara-saudara, bagian dari kita untuk mempersiapkan sekali lagi. Supaya nanti pada waktu kita masuk dalam ujian yang berat, kita sudah punya kekuatan bukan karena kekuatan kita. Tetapi ada kuasa Roh Kudus yang kita minta untuk penuhi kehidupan kita. Kuasa yang bukan dari dunia ini, tetapi kuasa yang dari sorga. Yang Allah sendiri dia datang melalui rohnya. Untuk mempersiapkan kehidupan kita. Karena saudara-saudara, ujian yang berat mungkin belum terjadi. Kami juga sebagai hamba Tuhan mempersiapkan diri kami untuk melihat jauh ke depan. Karena pasti banyak ujian, pasti banyak tantangan, pasti banyak cobaan. Sudah siapkah? Saya sering kali berpikir, kalau seandainya ini terjadi seperti ini, siapkah saya menghadapi, mampukah saya menghadapi hal itu? Bisakah saya menghadapi ujian yang berat ini? Nah ini saya berpikir, saya merenungkan kekuatan dari mana? Kalau bukan kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Karena saya sendiri tentu tidak bisa, saudara-saudara. Sehingga walaupun saya dalam keadaan masih tidur, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Selalu mempunyai komunikasi dengan Tuhan. Dalam keadaan tidur belum tertidur lelap gitu ya, masih merenungkan, selalu berdoa, berpikir apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan. Sebab sekali lagi saudara-saudara, memang firman Tuhan katakan dia akan memberikan cobaan, dia akan memberikan ujian, tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi kalau seandainya kita tidak membiasakan diri untuk dengar firman, melakukan firman, maka ketika ujian cobaan itu datang, kita pasti akan terpengaruh. Kita tidak bisa, tetapi walaupun dalam kesederhanaan kita belajar untuk melakukan firman Allah. Apa yang Tuhan sudah ajarkan, saya mau lakukan Tuhan. Saya mau lakukan Yesus. Dengan sendirinya itu akan terbentuk satu kekuatan rohani dalam kehidupan kita. Sehingga kalau ujian datang, Tuhan berikan jalan keluar kepada kita. Kenapa? Karena kita melakukan firman. Dan ujian yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, ujian itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tetapi kalau kita misalnya cuek, melanggar firman, nah kalau ujian datang pasti kita terpengaruh, saudara. Tidak mampu kita untuk menghadapi ujian itu pasti. Jadi kita harus perhatikan kebenaran firman Allah. Amin.
Ada haleluya saudara-saudara. Jadi dua hal ini dulu saudara-saudara yang kita pelajari pada kesempatan ini. Jadi yang pertama tadi menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua Roh Kudus yang mengerjakan pembaruan di dalam kita. Nanti kita sambung lagi pada waktu yang akan datang. Entah minggu depan atau 2 minggu yang akan datang. Karena tentu saudara-saudara, Ibu Gembala juga punya firman-firman yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Ya, kita berusaha semua untuk kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan firman supaya kita tidak salah melangkah di hari-hari yang terakhir ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan doa ya Be, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bapa di dalam kerajaan sorga, ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang kami yakin sudah memberkati ibadah kami pada saat ini. Berkaryalah Engkau terus dalam setiap kehidupan kami, karena kami percaya ketika kami berpasrah penuh hanya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa di dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban persembahan yang sudah diberikan dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati Tuhan. Dan kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat seluruh keluarga kami, seluruh jemaat yang ada. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa kiranya ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka dapat merasakan dan menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan nyata dalam setiap hidup mereka. Kami tetap berdoa juga buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami ini. Pulihkan dari COVID-19, pulihkan perekonomian yang ada. Kembali bangsa ini boleh bangkit. Bangsa ini kembali boleh dipulihkan oleh Tuhan dalam segala hal, supaya bisa maju kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berisma Tuhan, selamatkan bangsa kami ini ya Bapa. Pemerintah yang ada Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami kembali pulang. Sertai dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan,
meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita. Mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan berucapan syukur kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan perkara-perkara rohani. Dan kami yakin Engkau pasti memberkati kami dengan perkara-perkara jasmani. Serta kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.